Halo teman-teman, bertemu lagi bersama aku Viola di Milan Viola Channel. Hari ini aku akan baca buku tentang dongeng pengantar tidur. Hercules manusia perkasa. Dari Ratu Alkmena yang cantik bersama Jupiter, lahirlah seorang bayi laki-laki di kota Thebes yang diberi nama Hercules. Anak itu amat dicintai oleh Jupiter, maka ia menetapkan untuk menjadikannya seorang makhluk yang sempurna. Dewi Juno yang bengis sangat iri kepada bayi itu, sehingga ketika bayi itu masih berada dalam buayan, ia mengutus 2 ular raksasa agar membelita sampai mati. Tetapi ketika melihat ular utusan Dewi Juno, Hercules kecil bangkit dan menghadapi mereka dengan berani. Ia mencekik kedua ular itu hingga binasa. Hercules begitu kuat dan sayangnya dia agak angkuh serta mudah marah, sehingga Dewi Juno tak henti-hentinya menggunakan kelemahan Hercules untuk membangkitkan kemarahannya. Pada suatu hari terjadilah suatu peristiwa yang sangat menyedihkan ketika Hercules melemparkan kecapi kepada gurunya. Nahas kecapi itu mengenai kepala sang guru hingga membuatnya tewas. Dengan penuh duka cita, Ratu Alkmena terpaksa harus menghukum anaknya. Hercules kemudian dibuang dari istana dan dipercayakan kepada seorang penggembala yang hidup di gunung-gunung. Hercules bukannya menyesal dengan hukuman terimanya, ia justru merasa bahagia. Ia belajar berburu, memanah, dan tidak takut terhadap kegelapan malam, dingin yang mencekam maupun binatang buas. Dalam petualangannya pada suatu hari, Hercules bertemu dengan 2 orang gadis di suatu persimpangan jalan. Rupanya kedua gadis itu memang sedang menantikan dirinya. Hercules, aku adalah sang sukacita, datang dan berjalanlah di jalanku yang terbuat dari rumput lembut dan aneka bunga yang pada ujungnya ada kekayaan dan kebahagiaan, kata salah satu dari mereka dengan tersenyum. Gadis yang lebih muda dan cantik dari satunya. Hercules, aku adalah sang keutamaan, kata gadis yang sudah tak muda, tak cantik pula. Datanglah dan berjalanlah di jalanku yang terbuat dari batu dan kerikil tajam, dan pada ujungnya ada kemuliaan yang tak akan pernah pudar. Gadis itu berkata tanpa senyum di bibirnya. Aku ikut denganmu, sahut Hercules. Sungguh amat sulit jalan Hercules menuju kemuliaan di saat sedang marah. Dewi Juno membuat mata Hercules berkilat-kilat membara, sehingga pada suatu ketika Hercules sampai mati membunuh istri dan kedua anaknya. Setelah kemarahannya mereka, Hercules menjadi menyesal dan sedih sekali. Ia menangis banyak hari, tetapi para dewa sangat marah karena perbuatan Hercules yang bodoh. Oleh karena itu, Hercules mohon pengampun atas kejahatan yang telah dilakukannya. Hercules kemudian wanita itu dapat meramalkan masa yang akan datang. Hercules, pergilah ke kota Therian. Abdikanlah dirimu kepada Raja Eurystheus, pamanmu, yang akan meletakkan di atas pundakmu 12 penderitaan dan kesusahan. Kalau kau dapat mengatasi dan menyelesaikan semuanya, kau akan mendapat pengampunan dari para dewa, kata Pythia. Atas petunjuk Pythia, Hercules kemudian berangkat dan memulai perjalanannya. Ketika memasuki istana Therian, Raja Eurystheus yang pemalu dan penakut menjadi ketakutan melihat kedatangan Hercules. Aku datang untuk mengabdikan diri kepadamu, ujar Hercules
menenangkan Raja Eurystheus. Jika demikian, pergilah kau ke hutan Nemea. Di hutan itu ada singa yang menghabiskan domba-domba dan mencabik-cabik para penggembala. Bunuhlah singa itu dan bawa kulitnya kepadaku. Perintah Raja Eurystheus dengan masuk menjauhkan Hercules sedapat mungkin agar jangan sampai datang lagi. Perintahmu akan kulaksanakan, jawab Hercules. Kemudian pergilah Hercules menuju hutan Nemea. Seorang penduduk daerah itu berkata kepadanya, "Tidak tahukah kau bahwa singa itu tidak dapat dilukai karena kulitnya keras seperti besi baja?" "Aku tak takut akan hal itu," jawab Hercules. Hercules kemudian masuk ke dalam hutan. Ketika melihat singa itu, segera ia bersiap menghadapinya. Kemudian pergilah Hercules menuju hutan Nemea. Seorang penduduk daerah itu berkata kepadanya, "Tidak tahukah kau bahwa singa itu tak dapat dilukai karena kulitnya keras seperti besi baja?" "Aku tak takut akan hal itu," jawab Hercules. Hercules kemudian masuk ke dalam hutan. Ketika melihat singa itu, segera ia bersiap menghadapinya. Melihat ada mangsa, singa itu melompat menghadang Hercules dengan cepat. Hercules menyerang dan menghantamnya dengan tangan kosong. Lalu dengan cepat pula ia mencekik singa itu hingga menemui ajalnya. Setelah membunuh dan menguliti singa itu, Hercules membawa kulitnya kepada Raja Eurystheus. "Sekarang pergilah menghadapi Hydra." Dari lema seekor binatang mengerikan berkepala tujuh. Dengan semburan nafasnya yang beracun telah membunuh banyak orang. "Bunuhlah binatang itu," kata Raja Eurystheus saat menerima kulit singa itu. Ia langsung memberi tugas kedua pada Hercules. Maka pergilah Hercules dengan ditemani oleh Iolaus, sahabat karibnya. Ketika mereka sampai di danau daerah Lerna, Hercules mencium dan merasakan suasana kematian serta keheningan yang amat mencekam. Hydra tak kelihatan. Hercules melemparkan sebongkah batu ke danau dan menyalakan obor sambil berteriak. Ia berhasil mengusik binatang itu. Tiba-tiba air danau bergolak, berpusat, dan Hydra menyembul dengan cepat sambil mulutnya menyemburkan racun ke arah Hercules dan Iolaus. Hercules menembaskan pedangnya ke kepala Hydra, tetapi dari setiap kepala yang berhasil ditebas segera tumbuh lagi 2 kepala. "Iolaus, ambillah obor, setelah kupenggal salah satu kepalanya segera bakar lukanya," teriak Hercules. "Iya," jawab Iolaus yang gemetar karena ketakutan. Dengan cepat ia melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Dicocokkan obornya pada leher Hydra yang terpenggal, maka kepala binatang itu tidak tumbuh lagi. Akhirnya Hydra binasa. Sebelum kembali ke Trin, Hercules mencelupkan ujung-ujung anak panahnya ke dada binatang itu, dan dengan demikian ia memberi racun semua anak panahnya. Raja Eurystheus sebenarnya tidak mengharap Hercules kembali dengan selamat. Begitu Hercules datang, dia sudah menyiapkan tugas yang berikutnya. Kepada diperintahkan agar menangkap babi hutan Hermatus, seekor binatang yang amat besar dan sering menculik penduduk dan kemudian membunuhnya. Ketika menghadapi binatang itu, Hercules merasa tidak takut saat binatang itu menyerang. Ia dengan cepat meloncat menghindar. Tiba-tiba babi hutan itu melarikan diri. Hercules segera menyergap dan menangkapnya di panggulnya binatang itu dan dibawa kepada Raja Eurystheus, yang karena amat ketakutan kepadanya lari dan menyembunyikan diri dalam tong besar. Perintah berikutnya yang harus dilaksanakan Hercules adalah menangkap Serneia yang dikeramatkan bagi Diana. Serneia adalah seekor rusa betina dengan tanduk emas dan kuku perak yang dapat berlari dengan kecepatan seperti angin.
Binatang itu tak mengenal lelah setelah berjuang hampir setahun. Hercules akhirnya berhasil menangkapnya. Perintah kelima yang harus dilaksanakan oleh Hercules ialah mengusir dan membunuh burung-burung raksasa. Burung-burung itu memiliki paruh, sayap, dan bulu dari tembaga. Bulu-bulunya tajam seperti anak panah. Burung-burung itu menguasai danau Tumpalus dan melakukan pembunuhan terhadap manusia. Hercules tak merasa gentar dan ragu. Ia mengobrak-abrik dan membuat burung-burung itu keluar dari sarangnya. Hercules berhasil membunuh sejumlah besar burung itu dengan anak panahnya yang telah diberi racun ujungnya dengan darah Hydra. Burung-burung yang lain terbang melarikan diri karena peluit halus yang diterima dan Dewi Minerva sebagai hadiah. Selanjutnya adalah perintah yang keenam bagi Hercules. Ia harus merebut ikat pinggang Hippolyta, satu penguasa Amazon yang memiliki bala tentara wanita. Ikat pinggang milik Hippolyta sangat mengagumkan, geranyang dari emas dan batu manikam. Hercules dengan beberapa temannya setelah tiba di istana Amazon langsung menghadap Ratu Hippolyta, dan dengan amat halus serta sopan Hercules mohon agar ikat pinggang itu dihadiahkan kepada dirinya. Begitu melihat hati Ratu yang cantik itu, ia menyetujui memberikan ikat pinggang itu. Tetapi ketika sabuk itu akan diberikan kepada Hercules, muncullah Dewi Juno menyamar sebagai setiap hari binatang-binatang itu kembali ke kandang yang luar biasa besarnya dan selama 30 tahun belum pernah dibersihkan. Dalam kandang-kandang itu telah menumpuk kotoran tak terkirakan banyaknya dan digulung bermacam ulat menjijikan serta lalat. Dari kandang itu merebak bau busuk yang tak tertahan. Membersihkannya dalam satu hari adalah suatu pekerjaan mustahil, tapi Hercules menyanggupinya. Di dekat kandang itu mengalir 2 sungai besar dari bukit-bukit di sekitar dia, membuat bendungan untuk mengalirkan air. Sungai itu melewati antara kandang-kandang. Dengan demikian, aliran sungai itu menghanyutkan semua kotoran yang ada di dalam itu. Dengan demikian, aliran sungai itu menghanyutkan semua